Kalian berikutnya kemerdekaan dalam memeluk agama. Kita sebagai warga negara Indonesia punya kemerdekaan dalam memeluk agama. Artinya bebas memeluk agama apapun. Karena negara kita itu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada seluruh warganya untuk memeluk dan menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi negara tidak memberikan hak kepada orang-orang yang tidak memiliki agama dan tidak memiliki agama yang dianut. Jadi kita sebagai warga negara diberi hak ikut serta dalam pembelaan negara dalam bentuk apapun. Artinya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki, ya. Jadi tidak harus mesti ikut berperang dalam maupun dari luar negeri. Yang berikutnya kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita tahu kita hidup bersosial bermasyarakat. Ada tetangga, ada saudara, ada teman. Mereka semuanya juga memiliki hak yang sama dengan kita. Maka kita harus juga mengetahui dan memahami daripada hak-hak orang lain. Sudah banyak sekali tambahan dari teman-teman kalian semuanya yang sudah masuk. Ada Sinta, ada siapa lagi, Vitori dan lain sebagainya. Ya, mungkin dari beberapa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu. Kami persilahkan, tidak apa-apa. Jadi monggo, kalau ada mungkin Haris atau Sulhan atau siapa, ya silahkan dengan cara menghidupkan kameranya. Ya, Yoga mungkin mau menyampaikan, silakan. Kalau bisa menyampaikan, silakan. Untuk Sinta, mungkin Niken dan lain sebagainya, silakan bisa menyampaikan. Ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah masuk Yoga, sudah masuk. Silakan kalau mau bertanya. Sampai majing, Pak. Sampai majing. Ya, tidak apa-apa. Untuk yang lain mungkin. Pak Yoga mau Saya sedang di Baai dan memepet gendeng. Coba yang lain. Ya. Saya masih tanyakan mau gendeng, Pak. Oke, silakan Muhammad Sulhan mungkin. Ya, mau tanya. Pak bilang Pak, saya mau bertanya. Oh. Ya, tidak apa-apa. Diulang aja, tidak apa-apa. Mungkin yang lain saling mengisi, tidak apa-apa. Silakan kita diskusi, tidak apa-apa. Ya. Ini kan tidak langsung tatap muka, kan kita mau ngomong, mau usul apa kan sedikit banyak kan ada nilai kebebasannya toh. Beda kalau di kelas gitu kadang-kadang kamu sungkan, kamu malu. Pak, tadi kalau kurikulum 2021 itu gimana? Oh, itu yang kelas 10 ya, yang kelas 10 itu programnya Muhammad Sultan. Itu bentuknya ya sama, hanya saja di sana memang ditekankan itu GSM itu loh. GSM itu gerakan sekolah menyenangkan, lebih pada bentuk sebuah action, sebuah perilaku atau sebuah tindakan, begitu bentuknya itu. Jadi seperti portofolio begitu, lebih banyak ke situ. Jadi tidak tidak banyak teori, yang jelas begitu loh kasarannya ngomong gitu loh.
Halo, bisa diterima? Silakan. Bisa Pak. Oh ya, jadi gitu bentuknya. Tapi kelas 10 itu, yang kelas 11, 12 tidak. Jadi kurikulum itu biasanya itu dilaksanakan ya pada jenjang tahun itu, biasanya begitu. Jadi yang lama ya terus jalan, kemudian untuk yang baru untuk khusus kelas 10. Jadi begitu. Itu intinya sebetulnya ya apa ya, menjawab daripada kondisi yang sekarang terjadi sebetulnya. Karena minimnya kita tatap muka sehingga kan lebih pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis, jadi begitu. Itu ya, Silhan. Iya Pak. Ya. Mungkin yang lain. Monggo, tidak apa-apa. Ada Sinta, Yunita, ada Karisma Nurlaili. Mengetahui ini sebagai absen untuk kehadiran kalian semuanya, jadi kalian wajib untuk absen ya, karena itu penting. Namanya pembelajaran itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang juga begitu. Nanti kita upayakan istilahnya kita maksimalkan tingkat kehadiran. Mungkin silakan untuk yang belum bisa mengaktifkan daripada layar monitornya bisa diaktifkan. Pak, apakah boleh bertanya Pak? Boleh, silakan. Siapa? Saya belum mati Pak. Silakan untuk yang mau bertanya. Soal beragama sebagai, apakah orang yang tidak beragama tidak bisa dianggap sebagai warga negara? Terima kasih. Orang yang tidak beragama itu otomatis kan menyalahi ketentuan undang-undang. Kan yang bisa dijadikan sebagai warga negara ya berarti orang-orang yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berarti kalau yang ateis, ya, yang ateis itu yang tidak memiliki agama, tidak memiliki kepercayaan, itu berarti dia tidak punya hak untuk bisa diterima sebagai warga negara. Jadi begitu pengertiannya. Jadi ya seperti organisasi, ya. Kan sekarang juga banyak orang-orang ateis. Ya hanya saja kan banyaknya itu kan tidak terorganisir, artinya kan kita sebagai biasanya begini loh, kalau yang jelas-jelas ngomong saya tidak beragama kan tidak ada, paling tidak menyalankan syariat, ora tahu sholat, ora tahu poso, ora tahu, mungkin begitu kalau orang muslim ya. Kalau yang non muslim ya mungkin tidak pernah kebaktian ke gereja, tidak pernah ke pura, kayak begitu. Tapi organisasi yang resmi real yang tidak mengakui adanya Tuhan kan tidak ada. Kan jika ada kan pasti dibubarkan oleh pemerintah, dan itu memang menyalahi undang-undang. Bahkan istilahnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila saja kan tidak boleh hidup di tengah-tengah kehidupan bangsa kita, kan begitu. Iya Pak, terima kasih. Iya, jadi seperti itu intinya. Jadi kita sebagai warga negara harus memiliki satu pandangan yang cukup luas, sehingga jikalau ada mungkin di sekitar kita itu ada tapi orang yo agomo jadi neng KTP-ne yo neng tulisannya agomo, ndak mungkin neng KTP-ne ndak neng agomo nih. Hanya saja biasanya kan ada penganut agama itu yang taat, ada yang dispokoke agomone KTP, ini kan yo enek kadang-kadang. Banyak mungkin begitu. Begitu ya, Sulhan tadi ya yang tanya. Iya. Oh iya. Jadi seperti itu. Gimana? Bisa diterima? Sudah bisa diterima Pak. Oke. Iya, terima kasih. Sama-sama. Kemudian untuk absen kehadiran sudah sama ngisi ya? Sudah Pak. Oh sudah. Oke. Kemudian Turu. Oke Mas Yoga. mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu disampaikan. Turu karo mancing. Silakan kalau ada yang lain.
Jadi ingat ya, anak sekalian, ini karena kalian diberikan satu kesempatan untuk belajar via daring, gunakan waktu itu sebaik-baiknya sehingga apa istilahnya kalian nanti meskipun kalian pembelajarannya di era pandemi, tapi mutu hasil pendidikan kalian tetap akan luar biasa. Itu harapan saya dan seluruh stakeholder yang ada di SMK Islam 1 Durinan. Jadi tidak mengurangi arti baik itu luring atau daring, pokoknya kita semuanya tetap bisa bertemu. Itu ya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Pas? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita semuanya silakan diaktifkan daripada kameranya. Oke, silakan diaktifkan semuanya. Kita tutup dengan bacaan berdoa. Untuk tugasnya nanti kita sampaikan untuk pertemuan yang akan datang, karena ini masih hari pertama kita ketemu. Kita berharap semoga kita semuanya tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan satu kesehatan lahir dan batin, dijaga dari seluruh mara bahaya yang kita rasakan. Kita mulai berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya anakku. Moga-moga kalian semuanya akan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahah dunia dan sampai akhirat. Saya akhiri dengan Shiratal Mustaqim. Kurang lebihnya dari saya Pak Ilham, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Shiratal Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kepada yang lain, kita sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung, masih kita tunggu. Sekalian untuk catatan yang perlu diingat, untuk daftar hadir nanti bisa ngisi di form yang sudah saya kirim tadi di WA ya. Nanti di akhir sesi tidak apa-apa, di akhir sesi aja. Terus kemudian perlu kami sampaikan kepada kelas 12 TKJ 1 bahwa untuk tahun pelajaran ini, untuk yang mendampingi kalian yaitu wali kelasnya dipercayakan oleh sekolah kepada saya. Jadi sebelumnya dari Pak Pamel ya. Itu terus kemudian ini untuk tahun ini untuk kelas 12 itu yang melanjutkan saya. Oleh karena itu, terkait dengan kondisi yang masih belum bisa luring atau tatap muka, kami sangat berharap kepada kalian semuanya kelas 12 TKJ 1. Apa ya istilahnya, ada satu slogan kalian nanti jadi lulusan corona kalau bisa itu kita hindari. Jadi gitu, kita meskipun belajar dari rumah tapi aslinya sebetulnya sama ya, hanya saja begini, karena ini sifatnya daring, memang kalian semuanya dituntut untuk senantiasa kooperatif dan suka bertanya jika mengalami kesulitan di dalam pembelajaran. Artinya kepada Bapak Ibu siapa saja nanti yang mengampu pembelajaran, silahkan kalau tidak paham atau kurang apa dan sebagainya bisa langsung bertanya di Zoom, atau mungkin bisa juga japri Bapak Ibu yang mengampu pembelajaran. Jadi itu anakku. Jadi terima kasih atas partisipasi kalian yang meskipun ini masih 2 orang ya. Kita mungkin bisa mulai, karena nanti kalau senantiasa menunggu kita yang akan kehabisan waktu. Jadi begitu. Oke, di bab 1 ini ya, coba ini kami dulu untuk materinya yang kami sajikan hari ini. Di
bab 1 ini bisa dilihat ya, bisa kelihatan dari situ, dari PowerPoint yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, nanti kita saling bisa interaksi atau istilahnya saling memberikan beberapa masukan jika nanti satu saat kami menanyakan apa yang saya jelaskan ini, nanti mungkin ada yang belum jelas dan sebagainya. Terkait dengan bab 1 terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Nah, sekalian, bab 1 ini bisa sampai lihat di buku paket sebetulnya. Buku paket, dan perlu kami sampaikan untuk kurikulum baru itu berlaku hanya untuk kelas 10. Untuk yang kelas 11 dan 12 itu masih tetap melanjutkan kurikulum yang sudah ada. Mungkin mic-nya di mute dulu ya, biar tidak mengganggu. Monggo di mute dulu, nanti kalau mungkin ada pertanyaan bisa dihidupkan untuk mic-nya ya. Terima kasih. Terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila, ini ada beberapa kriteria atau ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara umum ya, artinya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu apa saja. Kemudian ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi hak dan kewajiban warga negara yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, baik itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi hak dan kewajiban yang dilaksanakan secara pelaksanaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian hak dan kewajiban yang nomor 3 pembagiannya yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Itu mungkin contoh-contoh dari sebuah kasus atau permasalahan yang dianggap sebagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang di penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi artinya sejauh mana tingkat penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seorang warga negara. Jadi penjelasannya itu diantaranya itu. Nah, perlu kalian semuanya ketahui, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini ya, supaya kalian punya satu gambaran atau target ya, atau dalam bahasa kurikulum barunya yaitu pencapaian pembelajaran PAT ya. Itu diantaranya yang pertama, setelah membaca rubrik pengetahuan terkait dengan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara, itu akan muncul sebuah karakter atau sifat atau sikap kepada kalian semuanya sebagai peserta didik yang mampu menunjukkan sikap toleransi, disiplin, dan tanggung jawab dengan baik sebagai bentuk upaya pencegahan dari pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Jadi harapannya itu. Kemudian yang B, setelah mempelajari materi ini ya, dari berbagai macam hak dan kewajiban warga negara, kalian semuanya bisa merefleksikan, membuat sebuah karya, apakah bentuk itu video atau bentuk foto atau mungkin sebuah karya seperti cerita ya, tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan baik.
Berikutnya setelah membaca informasi pada rubrik ini terkait dengan bagaimana menghadapi sebuah sistem teknologi yang semakin berkembang, kalian semuanya mampu mengetahui prosedur pendaftaran hak cipta serta prosedur pengajuan pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan benar. Artinya jika nanti kalian mungkin akan memiliki sebuah produk atau sebuah hasil dari usaha kalian, kalian bisa memproseskannya terkait dengan bagaimana mendaftarkan dari hasil produk kalian itu sehingga tidak mudah dibajak oleh orang lain. Atau mungkin memiliki sebuah karya supaya kalian punya perlindungan hukum, maka karya kalian itu seharusnya didaftarkan di lembaga perlindungan hak cipta dan juga hak perlindungan intelektual. Tuh. Berikutnya, setelah memahami informasi tentang hak dan kewajiban warga negara, kalian semuanya mampu melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat untuk mengetahui upaya bagaimana pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu dengan baik, supaya kita bisa menekan laju pelanggaran hak dan kewajiban itu dengan maksimal. Yang terakhir, setelah memahami materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila, kalian semuanya mampu menghormati hak dan kewajiban orang lain dengan penuh tanggung jawab. Itu diantara tujuan yang kita inginkan setelah nanti kalian semuanya mempelajari materi di bab ini. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan 2 poin yang saya sampaikan tadi. Mungkin Dion, mungkin yang lain, kalau ada silakan dari 2 penjelasan itu terkait dengan hak dan kewajiban dan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Kemudian penjelasan saya tadi, silakan. Ya, enggak apa-apa. Nanti ada tugas akhir di sana nanti. Ya. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Ya. Selamat gabung yang barusan hadir. Ini yang cewek-cewek kok belum muncul ya? Yang penting cewek-cewek, Pak. Ya, itu nanti ke depan harus apa namanya? Istilahnya konsisten. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Bagaimana yang mana itu? Gimana? Silakan. Biar tidak lupa dicatat, jadi gitu. Kemudian nanti ketika ada sesi pertanyaan bisa tinggal membaca. Supe, Pak. Silakan yang lain mungkin. Ya. Mungkin Dion. Mungkin. Tidak ada? Sementara belum, Mbak. Ini belum dapat. Oke. Oke, saya lanjutkan untuk slide berikutnya ya. Nah, tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Itu terbagi menjadi 3, ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila,
kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila, dan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Itu bedanya di mana? Ya, ini yang harus kita tahu. Semuanya sumbernya muaranya kan dari Pancasila. Hanya saja di sini kajiannya yang tidak sama. Ya. Contoh yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Kita sebagai warga negara, ya, dan kita memiliki sebuah dasar negara yang namanya Pancasila. Di situ ada 5 sila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Misalkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya, atau nilai ketuhanan, kita sebagai bangsa Indonesia kan percaya adanya Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,